warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ridwan dengan NIM F1D1230028. Di sini saya akan menjelaskan tentang air tanah terhadap pencemaran. Definisi umum air tanah yaitu air yang terkandung di dalam pori-pori dan celah batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Sementara saya mengambil jurnal dari kajian kerentanan air tanah terhadap potensi pencemaran di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bandul. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu saya mengambil jurnal dari mengetahui permasalahan air tanah dan amblesan serta upaya penanggulangan dalam mata kuliah Cipta Rasa dari Universitas Pertamina. Selanjutnya menjadi referensi juga yaitu dari YouTube Our Groundwater Contamination. Saya akan menjelaskan permasalahan dari jurnal yang saya bahas, yaitu perubahan penggunaan lahan atas konsekuensi pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan risiko pencemaran air tanah yang dibawahnya oleh aktivitas antropogenik. Upaya perlindungan sumber daya air tanah dilakukan secara efektif dengan melakukan penelitian kerentanan air tanah. Penerapan metode drastik modifikasi dengan menggunakan sistem informasi geografis SIG dilakukan untuk mengkaji kerentanan air tanah di Kecamatan Kasihan yang dikenal sebagai salah satu daerah pinggiran kota yang mulai terpengaruh dampak perkembangan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kerentanan air tanah secara potensial dan aktual, serta menganalisis keterkaitan antara keduanya. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, yaitu kedalaman air tanah diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung pada sejumlah titik sumur gali. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan peta grid secara sistematik dengan luasan 1000 km persegi. Hasil pengukuran sampel kedalaman air tanah menunjukkan variasi kedalaman mulai dari 0,5 hingga 18 meter. Hasil analisis kedalaman air tanah dapat dilihat pada gambar berikut. Air tanah dangkal banyak ditemukan pada wilayah daratan yang merupakan bagian dari lereng kaki Gunung Merapi Muda. Air tanah yang ditemui berupa air tanah yang tersimpan dalam kekaran batuan yang umumnya cukup dalam dari permukaan. Di samping itu, air tanah pada wilayah tersebut kualitasnya kurang bagus karena adanya kandungan kapur. Wilayah perbukitan tersebut merupakan bagian dari formasi Sentolo yang terdiri dari batu gamping kapal berlapis. Sifat batu gamping yang mudah larut jika bereaksi dengan air dan karbon dioksida menyebabkan kandungan air tanah pada wilayah yang bisa dilihat pada peta mengandung banyak kapur. Selanjutnya dapat kita analisis juga bahwa secara umum wilayah dengan kemiringan lereng yang datar dalam tinjauan konsep kerentanan air tanah berpotensi memiliki tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi dari daerah lain yang miring. Wilayah yang datar cenderung menerima polutan terlarut lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang miring. Di sisi lain, faktor kemiringan lereng berpengaruh dalam kontrol limpasan air permukaan tanah. Daerah dengan gradien kelerengan tinggi cenderung akan menghasilkan limpasan yang lebih besar dari jumlah air terinfiltrasi dan mengalirkannya menuju daerah datar bagian perbukitan, yaitu memiliki media akuifer berupa batu gamping yang tergolong dalam kerentanan sedang. Jenis batuan menyusun formasi ini adalah batuan gamping napalan berlapis dengan sisipan rombakan lempung dan debu. Air tanah pada formasi ini umumnya ditemukan di wilayah zona kekal dan kekal. Baik, adapun kesimpulannya itu risiko pencemaran air tanah dinilai dengan menganalisis potensi pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan lahan terhadap kerentanan air tanah secara potensial yang bersifat statis. Menyimpulkan suatu wilayah yang tergolong dalam kerentanan air tanah potensial tinggi dikatakan tidak mempunyai risiko pencemaran air tanah apabila tidak ada sumber pencemaran yang ada pada wilayah tersebut. Faktor penggunaan lahan terutama pemukiman dalam analisis kerentanan air tanah aktual memiliki pengaruh yang tinggi. Hasil analisis didapatkan kelas kerentanan potensial sangat rendah
dan sedang. Sebagian besar, lebih dari 50% secara aktual berubah menjadi kerentanan sangat rendah. Kelas kerentanan potensial tinggi sebagian besar dari 50% secara aktual tetap pada kerentanan tinggi. Sebagian kecil lainnya beralih menjadi sangat rendah dan sedang. Baik, adapun saran untuk pembahasan kali ini, sebagaimana yang kita tahu, air tanah sendiri memiliki berbagai manfaat, khususnya bagi masyarakat sebagai sumber air bersih utama dibandingkan dengan sumber air yang berada di atas tanah. Selain itu, air tanah menjadi pendukung daya lingkungan, yaitu mencegah amblesan abrasi oleh air laut dan mencegah pencemaran air tanah semakin membesar. Air tanah menjadi hal pokok di seluruh Indonesia, dan sebanyak 49% masyarakat mengkonsumsi air yang berasal dari tanah. Hal ini dikarenakan sifat air tanah yang relatif bersih dan telah melalui proses filtrasi sehingga polutan-polutan relatif tidak masuk ke dalam sistem air kecuali pada kondisi tertentu. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yang pertama yaitu dengan regulasi, melakukan pengaturan undang-undang sumber daya yang baru, yaitu air tanah sebagai alternatif terakhir, dan mengambil air permukaan terlebih dahulu, melakukan batasan yang ketat terhadap pengambilan sumber air, mewajibkan membuat sumur pantau apabila memiliki 5 sumur atau lebih. Selain itu, pemerintah juga mungkin dapat memperluas secara masif sistem penyediaan air minum melalui pipanisasi seperti pada waduk yang telah dibuat oleh pemerintah. Mungkin hanya ini pembahasan dan penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan perbuatan saya selama video ini yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.